warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safiatul Kalamia Wijaya, NIM 2401111000329 dari kelas G. Di sini saya akan menjawab UTS Hukum Tata Negara. Yang pertama, nomor 1. A. Adanya kesempatan untuk dipilih untuk menduduki jabatan tertentu. Warga negara Indonesia berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum atau pemilu dan menduduki jabatan publik. Hak ini terjamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hak pilih dalam konstitusi yaitu setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hak pilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Hak menduduki jabatan publik dalam sistem meritokrasi, setiap individu berkesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN, meritokrasi didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Contoh pemilihan jabatan publik di Indonesia, presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. B. Terdapat berbagai sumber informasi. Di Indonesia terdapat berbagai sumber informasi mulai dari media konvensional, media daring, dan media sosial. Media konvensional, surat kabar, stasiun televisi, radio, majalah, koran, media dari situs web, portal berita daring, media sosial WhatsApp, Facebook, YouTube, sumber informasi lainnya. Buku harian, surat hasil wawancara, dokumen asli, dokumen organisasi, hasil survei, proceeding, rekaman audio atau video, karyawan seni, sastra, atau artefak. Goodstart melaporkan bahwa media sosial menjadi sumber informasi terpercaya kedua setelah televisi. Selain itu, informasi juga dapat diperoleh monograf, laporan, dokumen paten, tesis disertai artikel, jumlah ilmiah, simposium dan proceeding konferensi, terbitan pemerintahan, data statistik, peraturan pemerintah. C. Adanya pemilihan yang bebas dan jujur. Asas pemilihan umum yang dikenal sebagai Lubar Jurdil menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas memiliki makna dasar dalam berpikir, berpendapat, dasar cita-cita organisasi, serta hukum dasar. Selanjutnya, asas-asas pemilu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang maupun undang-undang dasar. Menurut Undang-Undang Pasal 2 Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan asas pemilu sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dikenal sebagai Lubar Jurdil. Dalam konteks pelaksanaan pemilu di Indonesia, asas Lubar yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. 2. Amandemen UUD 1945 sejak 1999 sampai 2002 telah menjadikan kedudukan MPR sederajat dengan lembaga negara lain. Kedudukan ini memungkinkan MPR dan lembaga negara lain untuk saling mengontrol dan mengimbangi atau yang disebut check and balance. Penjelasan, check and balance adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan lembaga negara saling mengontrol satu sama lain. Prinsip ini merupakan inti dari semua demokrasi modern. Tujuannya adalah agar tidak satu lembaga atau individu yang menjalankan kendali penuh. Dalam konteks lembaga penyelenggara negara, check and balance bertujuan agar lembaga negara tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya. Nomor 3, ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau human right adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. HAM didasarkan pada nilai kesamaan dan kebebasan serta prinsip martabat, kesetaraan, dan rasa saling menghormati. Nilai kesamaan dan kebebasan dalam HAM, kesamaan yaitu semua manusia memiliki hak yang sama tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status sosial. Kebebasan yaitu hak untuk hidup, kebebasan dan perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan. Prinsip-prinsip HAM memperlakukan orang lain secara adil, memiliki kemampuan untuk membuat pilihan yang tulus dalam kehidupan sehari-hari, dan diperlakukan secara adil. Telah ada sejak zaman Orde Baru. Selanjutnya, di era reformasi muncul juga asas-asas Jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. 1.
Asas langsung. Dalam pemilu, memastikan bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Yang kedua, ada asas umum. Asas umum di sini, sementara itu, asas umum dalam pemilu menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan. Sesuai dengan undang-undang, pemilihan yang bersifat umum memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. 3. Ada asas bebas. Asas bebas memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya agar dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan kepentingannya. Di sini juga ada asas rahasia, asas jujur, dan asas adil. Asas rahasia di sini menjelaskan pemilu juga mengikuti asas rahasia, di mana pemilih yang memberikan suaranya dipastikan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan kerahasiaan yang terjamin. Asas jujur selanjutnya. Asas jujur mengharapkan bahwa setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nomor 3, ada asas adil. Terakhir, asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun dalam penyelenggaraan pemilu. Yang keempat, hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan diam, yaitu state in rest. Sedangkan hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak, yaitu atau state in beweging. Penjelasan. HTN mengatur prinsip-prinsip dasar negara seperti konstitusi, alat kelengkapan negara, dan sistem pemerintahan. HTN juga mengatur hubungan antara negara dengan rakyat. HTN mengatur proses administrasi pemerintahan yang dinamis atau bergerak seperti perizinan, prosedur pajak, dan penyediaan layanan publik. HAN mengatur hubungan antara orang atau badan hukum privat dengan pejabat tata usaha negara. HTN dan HAN memiliki kaitan yang erat. HAN dianggap sebagai turunan dari HTN atau disebut sebagai hukum sekunder HTN. Prinsip HTN memengaruhi pengaturan praktis di HAN. Mempelajari HTN dapat membantu kita memahami bagaimana negara dijalankan, memahami bagaimana kita dapat berpartisipasi di dalamnya. 5. Otonomi daerah memiliki banyak keuntungan, seperti peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, otonomi daerah juga memiliki kelemahan seperti egoisme daerah dan konflik horizontal. Keuntungan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi percepatan pembangunan. Kelemahan otonomi daerah belum siap mengatur daerahnya. Ketidakmerataan sumber daya menyebabkan pembangunan daerah tidak merata. Egoisme daerah menghambat daerah itu sendiri untuk berkembang, menyempitkan makna kerjasama antar daerah, konflik horizontal dalam pelaksanaan pilkada. Otonomi daerah diharapkan dapat memanfaatkan potensi daerah secara maksimal, memfasilitasi pemerintah daerah dan rakyat untuk membangun wilayahnya secara bersama-sama. Mungkin cukup sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.